Saya Baby Robiatul Zuhro. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia. Yang pertama yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut dengan BANI bertugas untuk menyelesaikan sengketa di sektor perdagangan, industri, dan keuangan melalui arbitrase atau di luar pengadilan, di luar pengadilan. Jadi tugasnya itu untuk menyelesaikan sengketa tapi di luar pengadilan. Contohnya melalui arbitrase. Yang kedua yaitu Lembaga Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa di sektor pasar modal melalui arbitrase. Yang ketiga yaitu Basarnas, bertugas atau biasa disebut dengan Badan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah Nasional, bertugas untuk menyelesaikan sengketa di sektor perdagangan, industri, dan keuangan melalui arbitrase sesuai dengan syariat agama. Pendirian lembaga arbitrase di Indonesia. Pendirian lembaga arbitrase di Indonesia kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau disebut dengan Kadin melalui surat keputusan nomor SKEP garing 152 garing DPH garing 1977 tanggal 30 November 1977. Jadi BANI itu didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri. Pendirian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia itu didirikan oleh asosiasi-asosiasi di lingkungan pasar modal seperti Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan asosiasi-asosiasi lain di lingkungan pasar modal. Didirikan dengan akta nomor 15 yang dibuat oleh Notaris Fathia Helmi SH dan ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2002 di Jakarta, disaksikan oleh Menteri Keuangan RI pada saat itu. Lalu disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan nomor C 2620-HT.01.03 tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002. Jadi BAMPI itu didirikan itu pada ditandatangani pada tanggal 19 Agustus, lalu disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Indonesia sebagai badan hukum itu baru tanggal 29 Agustus 2002. Jadi 20 hari setelah ditandatangani baru mereka disahkan sebagai badan hukum. Pendirian Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Awalnya pada tanggal 23 sampai 26 Desember 2002, Rakernas MUI merekomendasikan
dibuatnya BAMUI, yaitu Badan Arbitrase Maklumat Indonesia. Lalu pada tanggal 24 Desember 2003 keluar surat keputusan nomor keputusan 09 MUI X11 2003 yang salah satunya memerintahkan bahwa MUI berubah nama menjadi BAMUI merubah nama menjadi Basarnas. Jadi pada surat keputusan itu dijelaskan bahwa Badan Arbitrase Maklumat Indonesia berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah tentang peraturan lembaga arbitrase, yang mana peraturan lembaga arbitrase ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mencakup tentang berbagai ketentuan mengenai lembaga arbitrase. Jadi yang pertama ini ada Peraturan Umum Lembaga Arbitrase. Kemudian di pasal 3 UUD nomor 30 tahun 99 ini menjelaskan bahwa pengadilan negeri tidak ikut berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Kemudian lembaga arbitrase juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa, yaitu diatur dalam pasal 1 angka 8 UUD nomor 30 tahun 1999. Kemudian penyelesaian sengketa melalui arbitrase sendiri ini dibagi menjadi dua. Jadi ini pihak-pihak yang terkait ini bisa memilih, yaitu lembaga arbitrase nasional atau lembaga arbitrase internasional. Kemudian ada pula lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian lainnya, yaitu bisa melalui prosedur yang disepakati oleh pihak-pihak. Salah satunya beberapa cara alternatif lainnya ini adalah dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian dari ahli. Adapun lembaga alternatif penyelesaian sengketa melalui mediator dan konsiliator, yang mana penyelesaian tersebut itu dilakukan dengan cara mempertemukan langsung para pihak dalam waktu paling lama 14 hari, dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Materi selanjutnya adalah peraturan hukum acara arbitrase, yang mana perancangan peraturan ini harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD nomor 30 tahun 1999. Jadi yang pertama itu ada acara persidangan arbitrase. Dalam acara arbitrase ini, pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait. Kemudian pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Jika ingin dilakukan secara lisan, harus ada persetujuan dari arbiter maupun majelis arbitrase. Kemudian atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil keputusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa. Jadi jika pemohon dan termohon ini tidak menemukan titik tengah, maka arbiter dan majelis arbitrase ini bisa mengambil putusan sela tersebut. Kemudian tempat arbitrase ini ditentukan oleh arbiter maupun majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak atas persetujuan.
Nah, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter maupun majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada termohon. Surat tuntutan tersebut di mana berisi nama lengkap atau tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak. Yang kedua ada uraian singkat tentang sengketa tersebut, disertai juga dengan bukti-bukti yang ada. Yang terakhir adalah isi tuntutannya harus jelas, di mana diatur dalam pasal 38 UUD nomor 30 tahun 1999. Nah, setelah menerima surat tuntutan tersebut dari pemohon, arbiter dan majelis arbitrase ini akan membuat satu salinan. Jadi satu salinan tersebut akan diberikan kepada termohon, begitu juga dengan surat perintah untuk termohon menanggapi atau menjawab surat tuntutan dari pemohon tersebut. Kemudian arbiter dan majelis arbitrase ini memberi waktu sekurang-kurangnya itu 14 hari untuk termohon menanggapi surat tersebut. Kemudian setelah menerima jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Arbiter atau ketua majelis arbitrase ini memerintahkan kedua belah pihak atau kuasa hukum kedua belah pihak ini untuk menghadap di sidang pertama arbitrase yang ditetapkan paling lambat 14 hari. Kemudian dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan, dan terhadap tuntutan balasan tersebut, pemohon juga bisa menanggapi tuntutan balasan tersebut, atau pemohon ini juga bisa memberikan pembelaan terhadap tuntutan yang diberikan oleh termohon. Kemudian dalam kasus lain, apabila si pemohon ini tidak hadir dalam sidang pertama arbitrase, maka pemohon tanpa suatu alasan itu tidak bisa menghadap, maka surat tuntutannya itu dinyatakan gugur, atau tugas arbiter atau majelis arbitrase ini dianggap sudah selesai. Nah, untuk kasus lain, jika termohonnya yang tidak datang atau tidak hadir di sidang pertama, maka yang dilakukan arbiter dan majelis arbitrase ini akan melakukan pemanggilan kembali dan memberikan waktu sekurang-kurangnya 10 hari. Nah, jika untuk panggilan kedua ini termohon tidak hadir lagi, maka pemeriksaan akan tetap diteruskan atau dilanjutkan tanpa kehadiran termohon. Dan tuntutan pemohon ini akan dikabulkan seluruhnya dengan syarat tuntutannya ini harus beralasan dan berdasarkan hukum yang tercantum pada pasal 44 UUD nomor 30 tahun 1999. Yang kedua ada pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Jadi sebelum memberikan keterangan, saksi maupun saksi ahli ini diwajibkan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Kemudian adapun tata cara yang dilakukan untuk bagaimana saksi dan saksi ahli ini memberikan keterangan. Jadi yaitu arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Jadi para pihak ini wajib memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada saksi ahli. Nah, kemudian setelah diberikan keterangan tersebut, arbiter maupun majelis arbitrase ini akan membuat satu salinan keterangan yang mana salinan keterangan tersebut akan diberikan kepada para pihak yang bersengketa. Nah, apabila terdapat hal yang kurang jelas atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang. Yang ketiga ada pendapat dan putusan arbitrase. Jadi para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian, yang mana terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak bisa
dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Tentang eksekusi keputusan arbitrase. Nah, pada dasarnya cara penyelesaian sengketa perdata dengan arbitrase itu kan bertujuan untuk mengatasi masalah makro. Nah, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Dalam hukum Indonesia, kedudukan dan penjelasan arbitrase disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 66 menyebutkan bahwa suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilakukan pada wilayah hukum Republik Indonesia jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu putusan arbitrase diberikan oleh Majelis Arbitrase atau arbitre. Nah, yang kedua, putusan arbitrase dibatasi oleh ketetapan hukum di Indonesia, di mana di dalamnya mencakup ruang lingkup hukum perdagangan. Nah, yang ketiga sendiri itu putusan arbitrase internasional hanya bisa dilakukan di Indonesia dengan tidak bertentangan pada ketertiban umum. Yang keempat, putusan arbitrase internasional bisa dijalankan setelah mendapatkan eksekutor dari pihak Ketua PN Jakarta Pusat. Nah, jenis-jenis dari arbitrase sendiri itu ada dua, yaitu arbitrase ad hoc yang merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara khusus untuk menangani dan memberikan putusan untuk perselisihan tertentu. Nah, ada yang arbitrase institusional yang mana merupakan kebalikan dari arbitrase ad hoc. Arbitrase institusional nantinya akan melihatkan badan arbitrase resmi dalam menyelesaikan dan memberikan keputusan di sengketanya. Nah, dalam arbitrase sendiri ini ada beberapa asas. Yang pertama ada asas resiprositas. Asas ini tercermin dari pasal 66 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi syarat, yaitu putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Yang kedua ada asas putusan terbatas sepanjang hukum dagang. Nah, asas ini tuh tercermin dalam pasal 66 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menentut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Nah, yang ketiga itu ada asas ketertiban umum. Asas ini mencerminkan pada pasal 66 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, untuk pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sendiri, sebelum undang-undang ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diundangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 tahun 1981. Keputusan presiden tersebut yang meskipun telah disahkan untuk diberlakukan di Indonesia pada tahun 1981, namun pelaksanaannya itu baru efektif pada tahun 1990. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing pada tanggal 1 Maret 1990. Untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional sendiri, ketentuan pada pasal 65 UU nomor 30 tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan ini juga pada dasarnya merupakan pengulangan kembali dari rumusan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang diselesaikan melalui arbitrase. Di sini saya mengambil kasus antara Pertamina dan PT Lirik Petroleum. Nah, pada tanggal 27 Februari 2019, International Chamber of Commerce atau ICC di Paris, Prancis dalam Final Award memutuskan bahwa Pertamina dan Pertamina EP diharuskan membayar ganti rugi sebesar 34,49 juta dolar US dollar atau sekitar 344,9 miliar kepada PT Lirik Petroleum. PT Lirik Petroleum adalah mitra Pertamina dalam pengelolaan lapangan Lirik lewat mekanisme badan operasi bersama atau Joint Operating Body pada tahun 1995. Kasus ini berawal pada tahun 1995 sampai 1996, yang pada waktu itu Pertamina selain bertindak sebagai pemain juga sebagai regulator, yang setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang migas hingga saat ini dilakukan oleh PP Migas. Pada saat itu, PT Lirik Petroleum mengajukan rencana pengembangan atau Plan of Development kepada Pertamina terhadap 4 lapangan minyak, yaitu North Pulai, South Pulai, Molek, dan Lirik. Dari keempat lapangan minyak tersebut, hanya Lirik yang menurut penilaian Pertamina komersial. Penentuan komersialitas ini perlu dikarenakan nantinya pemerintah yang akan membayar cost recovery terhadap PT Lirik Petroleum. Merasa dirugikan, PT Lirik Petroleum mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi karena hanya satu lapangan minyak yang disetujui oleh Pertamina ke arbitrase ICC di Paris. Anita Kolopeking, kuasa hukum Lirik, menyatakan bahwa pemilihan ICC sebagai forum penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Proses pelaksanaan arbitrase pertama dan kedua dilaksanakan di Jakarta, dan yang ketiga dan selanjutnya dilaksanakan secara telekonferensi, dan putusan arbitrasenya sendiri dilaksanakan oleh ICC yang berkedudukan di Paris. Arbitrase ICC telah membacakan Partial Awards pada tanggal 22 September 2008 dan Final Awards tertanggal 27 Februari 2009 dalam perkara antara PT Lirik Petroleum dan PT Pertamina dan Pertamina ED. Dalam Final Awards, Majelis Arbitrase memutuskan, memerintahkan dan menetapkan antara lain PT Pertamina dan Pertamina EP diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 34.495.428 kepada PT Lirik Petroleum. Jumlah itu terdiri dari 34.172.178 US dollar sebagai ganti rugi atas pelanggaran terhadap Enhanced Oil Recovery Contract, 25.311.940 US dollar untuk masalah ditolaknya komersialitas atas 3 lapangan minyak yang lain, 8.722.569 US dollar untuk masalah kegagalan jalur pipa, dan 137.669 untuk masalah klaim dalam membayar, serta 323.250 untuk biaya yang dikeluarkan PT Lirik Petroleum terhadap proses arbitrase. Lalu pada tanggal 21 April 2009 atau hari ke-53 setelah putusan dibacakan, PT Lirik Petroleum kemudian melalui kuasa hukumnya mendaftarkan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan. Di pihak lain, yaitu Pertamina dan Pertamina EP, pada tanggal 11 Mei 2009 mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut. Ketua tim kuasa hukum dari Pertamina dan Pertamina EP, yaitu M. Yahya Harahap,
menyatakan bahwa pengajuan pembatalan putusan arbitrase dilakukan atas dasar putusan arbitrase itu bertentangan dengan ketertiban umum, melanggar asas ultra petita, mengandung catat kontroversi, serta melanggar pasal 59 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.